Yo, halo bosku, kembali lagi dengan saya, si akun tampan yang dimana yang paling tampan. Oke bosku, sebelum kita berlanjut ngebahas step by stepnya atau ngebahas lainnya, di sini saya doakan teruntuk kalian semua, semoga pada sama sehat, semoga rezekinya pada diberikan kelancaran, keberkahan, dan barokah. Oke, kita mulai ya, kita mulai pembahasannya nih. Ketika kita sehabis menginstal versi moodnya ya, entah itu versi sekian dan sekian atau versi berikutnya atau versi terbaru dan berikut-berikutnya lah intinya gitu. Nah, nanti setting-setting dulu ya, yang di layar kuning yang paling atas itu kan ada layar kuning tuh. Nah, nanti juga di setting-setting dulu. Nanti kalau sudah selesai dengan tampilan seperti ini, yang pertama, usahakan dulu abang klik pojok kanan atas yang kotak itu ya, yang kotak. Nih yang ini nih. Kita klik ya. Nah, di sini paling atas kita buat waktu ditambahkan, notifikasi kita hidupkan, ya toh. Otomatis terima perjalanan ini sebenarnya kalau kita menggunakan atau mengganti bahasa Inggris dia bacaannya Autobit System. Tapi karena kebetulan kita di sini menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini bacanya otomatis terima perjalanan begitu. Nah, di sini kita nyalakan. Nah, cukup sekali aja ya bosku, cukup sekali aja dinyalakan. Ingat, cukup sekali aja dinyalakan. Setelah itu kita klik buka navigator, kita hidupkan, lalu kita kembali. Nah, abang perhatikan pojok kanan atas yang kotak itu kan nggak ada ya, nggak ada tanda biru ataupun merah, nggak ada ya. Tapi di situ nanti si fitur atau bit sistemnya itu tetap bakalan berfungsi atau bakalan bekerja gitu loh. Nah, setelah selesai barulah kita klik pojok kiri atas yang gambar rumah. Kita masuk ke bagian setting atau bitnya. Nah, di sini ada Autobit Bekar, Autobit Kurir, Autobit System. Kita nyalakan ya, nyalakan. Nah, di sini untuk seperti jarak penjemputan, harga minimal, harga maksimal nanti ditentukan sendiri aja ya, karena itu tergantung kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi pembahasan yang masalah auto refresh. Nih, auto refresh kita nyalakan. Nah, di sini kan auto refresh pun juga saya buat 1200 ya nih, 1200 saya samakan dengan jarak penjemputan. Tapi ingat, semua fitur nanti abang setting sendiri, abang cari settingan yang benar-benar pas dan enak menurut abang. Jadi nggak perlu ditanyakan settingan menurutnya enak tuh gimana bang, settingan biar gacor tuh gimana bang. Nggak perlu ditanyakan ke saya. Karena apa? Karena namanya settingan itu sesuai kebutuhan. Apa sih yang dikatakan sesuai kebutuhan? Karena setiap anggota itu kan kotanya beda-beda ya. Contoh Medan, Surabaya, Bandung, Jakarta, Manado, Sukabumi, Garut, ataupun kota-kota lainnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan sendiri gitu loh. Nah, untuk auto menit kita nyalakan. Nah, kebetulan di sini untuk auto refreshnya ini mau saya ganti ya, mau saya ganti. Saya buat 510. Setelah selesai, barulah kita klik aku tampan atau simpan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat mode offline, mode online. Dan kita perhatikan pojok kanan atas di situ kotak tapi nggak ada tandanya ya, nggak ada tandanya titik biru ataupun merah. Karena apa? Karena kebetulan untuk versi mood ini versinya saya sembunyikan atau nggak saya cantumkan. Karena untuk menurut saya versi ini tuh versi spesial gitu loh. Jadi saya sembunyikan. Tapi nanti untuk versi-versi lainnya itu pasti ada versinya. Dan contoh semisal nih abang menggunakan versi 5.86 atau 5.88, nanti ketika abang menghidupkan otomatis terima perjalanan ya, dia bakalan di titik ini ada warna biru. Kalau biru itu berarti si fitur otomatis terima perjalanannya itu udah
aktif atau udah hidup. Tapi kalau merah itu keadaan mati gitu ya. Tapi kebetulan untuk versi mood ini memang dia nggak ada ya, titik merah maupun biru itu memang nggak ada gitu loh. Nah, ini untuk settingan moodnya udah selesai ya, udah selesai. Di sini saya mau menjelaskan juga cara menggunakan fake GPS nih, fake GPS. Silahkan ditonton aja ya caranya ya. Karena fake GPS ini menurut saya bener-bener ngebantu lah, bener-bener ngebantu gitu loh. Nah, nanti kita klik no. Kita klik saat aplikasi digunakan. Nah, di sini kita klik yang bacaan show maps nih. Nah, dan kita perhatikan di sini nih, pojok kanan bawah. Nah, di situ misalkan nih, abang mau nitik di mall apa atau stasiun apa gitu, tinggal diketik aja. Nah, di sini saya mau nyoba ya, mau nyoba nitik di stasiun Rawabuaya. Stasiun Rawabuaya. Nah, di sini juga ada tanda warna hijau, ada 2 ya. Nanti abang klik yang warna hijau panah. Nah, tuh. Dia ngegeser bang ya, tuh di situ ya, tuh stasiun Rawabuaya. Terus kembali lagi kita perhatikan pojok kiri bawah tuh yang ada bacaan star nih, kita klik star. Nah tuh ya, udah di stasiun Rawabuaya. Kalau nggak percaya kita coba cek di bagian mapnya tuh ya, udah di stasiun Rawabuaya. Itu cara menggunakan fake GPS-nya. Nah, ada juga bisa gimana caranya biar fake GPS itu bisa jalan. Kita stop ya, kita stop. Nah, tuh titik kembali ya, titik kembali lagi ke titik semula. Nah, ini kita bisa dibuat titiknya berjalan gitu loh. Kita klik add more nih, add more. Nah, ini kita centang-centangin di sini, intervalnya kita buat 1. Nah, samakan ya. Samakan ini ya, 1 drive ini juga dicentang-centang gitu ya. Nah, kita coba di sini nih. Tuh gitu ya. Nah, jadi daripada kita buang-buang bensin, menurut saya menggunakan fake GPS gitu loh. Tapi ingat, kalau menggunakan fake GPS itu usahakan aplikasinya menggunakan mood ya, menggunakan mood juga. Jadi misal nih, abang ada aplikasi Maxim, tapi aplikasi Maximnya itu nggak pakai mood. Nah, itu jangan sekali-sekali tuh abang menggunakan fake GPS. Karena apa? Karena kalau misalkan abang menggunakan fake GPS, nanti si aplikasi Maximnya itu kan pakai ori, bakal kedetek, bakal kebaca sistem. Tapi kalau abang menggunakan mood nggak masalah. Yang jelas, kalau misal di HP abang ada beberapa aplikasi ojek online, contoh misal punya aplikasi Maxim, InDriver, Grab gitu ya. Nah, dari 3 aplikasi tersebut yang menggunakan mood itu cuma aplikasi InDriver, sedangkan Maxim dan Grabnya itu nggak pakai aplikasi mood. Itu jangan pernah sekali-sekali menggunakan fake GPS loh, karena nanti bakal kedetek si Maximnya dan Grabnya. Tapi karena kebetulan di aplikasi InDrivernya itu menggunakan mood, abang nitik pun nggak masalah, nggak bakal kedetek gitu loh. Nih, coba ya kita start ya. Kita perhatikan tuh titiknya, tuh jalan bang, tuh ya jalan ya. Terus kita coba buka mapnya lagi. Kita perhatikan di mapnya, apakah ikutan jalan? Tuh jalan tuh, tuh. Ya, jadi ya ngirit bensin gitu loh bang. Nah kalau udah tinggal stay aja bang, tinggal stay menunggu orderan gitu loh. Nah saya jelasin juga nih, ini abang nyocol ya, nyocol gitu. Itu kan membal. Nah membal kan, nah itu karena apa? Karena akses buat nyocol yang ada di list itu tuh udah ditutup bang sama pihak InDrivernya. Jadi tuh nggak bisa nyocol tuh. Nah karena udah ditutup gitu loh, akses nyocol yang ada di list permintaan itu sama pihak sistem ya, itu udah ditutup aksesnya pengguna mood. Tapi kalau ori sih aman, tapi kalau pakai mood itu membal. Bentar bang ya, kita udah siapin akun penumpang. Coba kita tes tebak order ya. Tuh, masih tetap bisa masuk lelang walaupun kita nyocol yang ada di list itu membal. Tuh bang ya.
Nah, ini kan ada bacaan tuh, menunggu penumpang untuk menerima. Nah, ini namanya masuk lelang itu dari Autobit Bay System yang tadi tuh, otomatis terima perjalanan. Tuh, coba ya kita terima ya. Nah, jadi kan tadi di pojok kanan atas itu kan yang kotak itu kan nggak ada tanda biru ataupun merah kan, nggak ada kan. Tapi tetap kok masih bisa dapat order, masih bisa dapat orderan. Buktinya nih, perhatikan nih ya, perhatikan ada bacaan terima otomatis, di situ juga ada tombol autobitnya, tetap ada gitu loh. Jadi usahakan ya, usahakan kalau mau setting aplikasi moodnya ya, mau versi berapapun itu, contoh semisal ya, contoh semisal nih, ini settingannya saya matikan dulu semuanya ya, saya matikan semua dulu, kita anggap seperti kita baru login menginstal aplikasi moodnya lah gitu istilahnya ya. Ini coba ini kita hapus semua dulu aja deh, biar benar-benar penjelasannya itu biar benar-benar lengkap gitu loh. Oke. Nah, andai kata misalkan gini. Nah, kita kan habis selesai menginstal aplikasi moodnya nih ya kan. Terus masukin tokennya, masukin nomor teleponnya, masukin kode OTP. Nanti kan login, masuk ke aplikasi moodnya. Nanti di atas itu kan ada layar kuning tuh. Nah, itu nanti abang setting-setting dulu. Seperti biasa, kayak abang pakai Ori aja gitu. Kayak biasanya. Nah, nanti kalau udah selesai, usahakan yang pertama itu, step pertama, abang klik pojok kanan dulu. Yang kotak. Nah, ini yang otomatis terima perjalanan hidupkan, notifikasi hidupkan. Gitu tuh. Ya. Setelah itu kita kembali. Barulah kita setting aplikasi moodnya. Nih, setting Autobit. Hidupkan, 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 hidupkan. Ya. Jarak penjemputan kita buat 1.200. Harga minimal kita buat 9.000. Harga maksimal saya buat 55.000. Auto refresh di sini saya buat 510. Menitnya saya buat 1. Ingat, untuk masalah settingan moodnya nanti tinggal dicari sendiri ya, sesuai kebutuhan aja, jadi nggak perlu nanya ke saya gitu loh. Oke, baru kita klik aku tampan. Kita refresh akun. Udah, tinggal nunggu aja sembari kita memainkan fake GPS-nya. Tuh, sembari kita memainkan fake GPS-nya. Nih, coba nih ya, saya mau pindah lokasi titik nih. Saya stop. Nah, stop ya. Terus coba saya mau nitik di Lipo Mall Puri. Kita klik yang tanda panah warna hijau. Nah, tuh. Ya, kita start. Tuh. Kita buka mapnya. Kita klik yang bulat ini. Nah, tuh udah geser tuh ke Lipo Mall Puri. Nah, ini saya suka nih, mau jawab nih. Bang, gimana caranya bang map biar nggak ke mobil mulu bang? Caranya gini nih. Ini yang biru nih. Abang klik. Nah, arahin ke motor. Arahin ke motor. Gitu loh. Coba nih, ya kita standby. Ingat ya, settingan itu berlaku untuk semua versi ya. Berlaku untuk semua versi mood Aresa. Ingat caranya, itu berlaku untuk semua versi mood Aresa. Step pertama kita klik dulu pojok kanan atas yang kotak. Step kedua baru kita masuk ke settingan atau bit moodnya. Bentar bang, saya mau nitik dulu bang, mau ngetes lagi bang. Mau ngetes lagi. Tes tembak order gitu maksudnya. Ya, coba ya, ini udah saya siapin nih. Saya mau nyoba tes tembak order lagi. Tuh ya, tetap masih bisa dapat order gitu loh ya, tetap masih bisa dapat order. Nah, coba nih kita terima ya.
Lihat menitnya, dia 3 ya. Sedangkan di moodnya tadi kita buat 1. Nah, karena apa? Karena kalau kita masuk lelang itu dengan auto bid based system, karena yang menentukan menitnya, jaraknya itu tergantung pihak sistemnya. Karena yang namanya auto bid based system itu random, jaraknya itu ngacak mau berapa ratus meter atau kilo, itu kita nggak bisa menentukan ataupun menitnya. Walaupun menit di moodnya itu udah dibuat 1 menit, tapi kalau misalkan sistem itu memberikan menit 3 menit ya tetap 3 menit gitu loh. Dan misalkan di aplikasi moodnya itu abang menitnya dibuat 5 menit, tapi ketika dapat order dikasih 1 menit. Nah, karena apa? Karena itu masuknya lelang dari base system yang tadi tuh bacaan otomatis terima perjalanan gitu. Dan saya juga mau ngejawab pertanyaan, bang, akun saya sering masuk lelang tapi kok sering ditolak ya, atau bahasanya nggak dipilih ya. Ya wajar bang, karena di akun penumpang itu ketika kita masuk ke room lelang, nah di akun penumpang itu total ada 7 driver bang, ada 7 driver. Di situ penumpang disuruh milih, mau milih driver siapa. Jadi semisal abang di urutan pertama ya, nomor pertama. Tapi kalau penumpang nggak milih abang, mau gimana? Ya nggak bisa gimana-gimana, kita nggak bakal bisa ngeluh sering ditolak gini, nggak bisa, karena penumpang yang nentuin order kita gitu loh. Ya tadi yang saya katakan, misalkan abang urutannya di nomor 1 tapi penumpang memilih yang urutan nomor 4, ya mau gimana lagi, belum rezeki kita. Tapi semisal urutan abang di nomor 5 tapi penumpangnya milih nomor 2, ya mau gimana lagi. Kalau semisal udah masuk lelang belum dipilih, ya memang belum rezeki. Yang terpenting kita itu bisa masuk lelang bang, masuk ke room lelangnya dulu. Karena apa? Karena ketika penumpang melakukan pengorderan, yang nunggu order itu udah lebih dari 10 driver. Sedangkan slot yang di room lelang itu cuma ada 7 driver. Kita bisa masuk room lelang aja udah bersyukur, udah untung gitu loh. Masalah dipilih apa enggaknya tergantung penumpang. Gitu aja bang ya untuk infonya. Nah, ketika kita dapat order ya kan, tadi kan kita nitik menggunakan fake GPS ya. Jangan lupa bang, jangan lupa titiknya itu di stop ya. Jangan lupa fake GPS-nya atau titiknya itu di stop. Karena kalau nggak abang stop, nanti kalau misalkan abang jalan ya, abang jalan ngejemput penumpangnya atau mengantar penumpangnya, itu nanti si titiknya ini ya, titiknya ini intinya titik kita, mau titik dari indrivernya, mau titik dari fake GPS-nya, maupun titik dari mapnya, dia nggak bakal jalan kalau nggak di stop. Tapi kalau di stop dia bakal jalan. Jadi usahakan ketika pas dapat order itu titik fake GPS-nya di stop gitu ya. Mungkin pembahasan ini menurut saya udah lumayan jelas dan enak lah. Maksudnya enak itu mudah untuk dipahamin gitu loh. Tapi kalau misal masih nggak paham ya kebangetan sumpah. Ini antara saya yang masih kurang atau memang abang yang kurang gitu loh. Oke bang, gitu aja bang ya. Cukup sekian, terima kasih.